Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar pada malam yang suci ini mengisahkan nubuat tentang juru selamat dan menunjukkan bahwa nubuat tersebut telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang pesta kelahirannya kita rayakan saat ini. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya bernubuat tentang juru selamat yang diutarakannya dengan nada yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Yesaya mengatakan juru selamat itu adalah raja yang membuat orang yang gelisah bisa mendapatkan ketenangan dan memberi rasa aman bagi yang merasa terancam. Kebesarannya berdasarkan keadilan dan kebenaran, bukan paksaan dan tipuan. Ia juga dikenal sebagai penasihat ajaib, artinya memiliki kebijaksanaan ilahi. Dia itu juga Allah yang perkasa, yang melindungi umat dari kekuatan-kekuatan yang memusuhi. Ia dikenal sebagai Bapa yang kekal, maksudnya kerahimannya tak berhingga. Dia itulah Raja Damai yang telah lahir. Dan dalam Injil tadi diberitakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu di kota Daud yang bernama Betlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, peristiwa yang terjadi di Betlehem pada tengah malam 20 abad yang lalu itu adalah awal perbuatan kasih yang dilakukan Yesus untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita manusia. Ia rela menjadi sama seperti kita manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia lahir dalam situasi yang sangat sederhana, melampaui kita. Kita mungkin lahir di rumah, bahkan di rumah sakit yang besar. Tetapi Yesus lahir di kandang binatang. Dengan menjadi manusia sama seperti kita semua telah dijadikan Yesus saudara-saudarinya. Inilah yang sangat mengharukan bagi saya. Dan saya yakin juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan karena itu membuat kita harus merasa bersyukur, bersukacita, karena sungguh besar kasih Allah kepada kita umatnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kiranya hal ini mendorong kita, menggerakkan kita juga untuk selalu berusaha membangun hidup kita yang penuh dengan kasih, penuh persaudaraan dengan sesama kita manusia di tengah-tengah keadaan nyata masyarakat dan bangsa kita saat ini. Meskipun tidak mudah bersaudara dengan orang yang bertentangan dengan kita, apalagi memusuhi kita, itu bukan perkara yang mudah. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita
mengasihi sesama kita, termasuk yang memusuhi kita, menjadikannya saudara dan saudari kita. Dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang menjadi pesan Natal bersama PGI dan KWI pada tahun 2021 ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Solidaritas antar sesama manusia sebagai saudara, sebuah pesan yang selalu relevan dan aktual untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Meskipun sekali lagi itu bukan selalu mudah untuk dilaksanakan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, Dia yang lebih dulu memberikan contoh kasih itu, mengasihi kita. Dan hendaknya kita pun juga membagikan kasih itu kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Natal adalah warta tentang cinta kasih Allah dan damai sejahtera untuk kita manusia. Suatu berita yang membawa sukacita bagi kita semua, karena Yesus meninggalkan segala kemuliaannya dan mendamaikan dirinya dengan kita. Seorang raja yang rela menjadi sama dengan kita. Yesus bukan menyamar menjadi manusia, bukan, tetapi benar-benar menjadi manusia, dikandung dalam rahim seorang wanita, kemudian dilahirkan, dibesarkan hingga menjadi dewasa, sama seperti kita manusia. Lihatlah begitu luar biasanya solidaritas Allah untuk menyelamatkan kita. Dalam Kristus kita beroleh damai sejahtera. Melalui Yesus kita manusia yang berdosa ini diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, cinta kasih dan damai dari Allah mesti nampak juga dalam hidup kita. Kita harus menjadi agen cinta kasih, agen persaudaraan dan damai sejahtera itu di dalam keluarga kita, dalam umat di paroki kita ini, dan dalam lingkup yang lebih luas di dalam masyarakat di mana kita berada. Angelus Silesius, seorang imam Jerman, seorang penyair, seorang ilmuwan, pernah mengatakan, Tuhan boleh saja lahir 1000 kali di Bethlehem, tetapi jika tidak lahir kembali dalam hidup kita, dalam hati kita, maka sia-sialah pesta Natal kita. Karena di mana ada Bethlehem, di sana ada Natal. Bethlehem bukan hanya sebuah kota, tetapi juga suatu program hidup. Maka merayakan Natal berarti meneguhkan niat baik kita, entah itu secara pribadi, individu, maupun dalam kebersamaan, dalam persekutuan kita sebagai umat Allah, untuk selalu berbuat baik, mengamalkan ajaran cinta kasih dalam hidup kita, membangun persaudaraan, persahabatan dengan semua orang, dan cinta damai. Dengan begitu kita menghadirkan kasih Allah itu juga. Yesus lahir dalam hidup kita. Ya, bukan hanya dalam perayaan formalitas
satu kali setahun pada hari Natal, tapi dalam seluruh hidup kita. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, setiap kali kita tersenyum, bersahabat penuh persaudaraan kepada seseorang dan berbaik hati kepadanya, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan pengharapan kepada seseorang yang putus asa, kita merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan kesempatan Yesus lahir kembali dengan membahagiakan orang lain, kita merayakan Natal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita merayakan Natal itu bukan hanya pada saat ini, pada malam Natal ini dan besok pada tanggal 25 Desember, tapi sebenarnya dalam seluruh hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada momen khusus perayaan Natal kali ini, semoga cinta kasih Allah yang nyata melalui inkarnasi Yesus Kristus Putranya, Sang Sabda yang menjadi manusia, yang kita rayakan pada hari raya Natal ini, semakin memampukan kita untuk membangun hidup yang penuh persaudaraan dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Selamat Hari Raya Natal, damai Natal, dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara